Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairi Indrawan. NIM saya 24190015. Saya dari mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Baik, pada video kali ini saya akan melaksanakan tugas saya dari mata kuliah Sejarah Perkembangan Islam di Asia Barat. Mengenai tugas saya ini, saya akan membahas sejarah Islam di Asia Barat. Tema yang saya ambil adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, jadi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini adalah Khalifah pertama yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, status Nabi Muhammad sebagai Rasulullah tidak dapat digantikan oleh siapapun. Tetapi kedudukannya sebagai pemimpin di tengah-tengah umat Islam ini harus ada yang menggantikan. Oleh karena itu ditunjuklah Abu Bakar sebagai pemimpin pengganti Rasulullah SAW. Abu Bakar sendiri memiliki nama asli yaitu Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Beliau merupakan sahabat Nabi yang paling dekat, orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dan orang yang paling lama bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Putri Abu Bakar yaitu Siti Aisyah. Siti Aisyah ini merupakan anak dari Abu Bakar. Itu juga dinikahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi selain sebagai sahabat Nabi, Abu Bakar ini juga sekaligus menjadi menantu Nabi Muhammad, disebabkan putri dari Abu Bakar ini menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada saat sebelum pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah, pada waktu itu ketika Nabi Muhammad SAW telah wafat dan sedang menunggu waktu dimakamkannya, pada saat itu kaum muslimin mengadakan pertemuan di Safikah. Safikah merupakan balai kota tempat pertemuan Bani Saidah. Pada saat itu beberapa kaum muslimin, khususnya kaum Ansor itu mereka membicarakan mengenai siapa sosok yang tepat menggantikan Rasulullah SAW. Nah, pada saat itu kelompok Ansor mengusulkan bahwa Sa'ad bin Ubaidah diangkat menjadi pemimpin pengganti Nabi Muhammad SAW. Kabar itu terdengar hingga ke telinga para sahabat dan keluarga yang sedang mengurus jenazah Nabi Muhammad SAW. Lalu 3 orang sahabat Nabi, yakni Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Ibnul Jarrah itu menyusul ke pertemuan di tempat Bani Saidah tersebut. Ketika 3 orang sahabat Nabi ini, Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah telah sampai ke tempatnya Bani Safikah, di mana di tempat itu kaum muslim sedang berkumpul, kaum Ansar langsung mengusulkan kepada Umar bin Khattab dan Abu Bakar bahwa tunjuklah Abu Ubaidah sebagai pengganti dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi pendapat itu ditentang oleh Umar bin Khattab. Umar mengatakan bahwa sebaiknya pengganti dari Rasulullah SAW ini lebih baik berasal dari kaum Muhajirin. Oleh karena itu
Umar bin Khattab menunjuk Abu Bakar sebagai pemimpin dari umat muslim pengganti Nabi Muhammad SAW. Ketika itu di saat kelompok Ansar dan kaum Muhajirin saling berdebat tentang siapa yang pantas menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin di tengah-tengah mereka, perundingan ini tidak juga mencapai titik temu. Kemudian akhirnya seorang sahabat, Abu Ubaidah, menyampaikan, beliau mengatakan bahwa wahai sahabat-sahabatku dari kaum muslim, dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar, kalian dari kaum Ansar adalah pihak yang pertama menolong dan membela agama Islam. Oleh karena itu, janganlah kalian menjadi orang pertama yang memecah belah dan merusaknya, kata Abu Ubaidah kepada kaum Ansar. Nah, setelah suasananya agak tenang, maka orang-orang yang ada di perkumpulan pada saat itu yang sedang bermusyawarah pada akhirnya sepakat dengan kesepakatan dengan apa yang Umar katakan tadi, bahwa Abu Bakar dinilai lebih layak menjadi pemimpin menggantikan Nabi Muhammad SAW. Alasan mengapa terpilih Abu Bakar ini bukan tanpa sebab. Ada alasan mengapa pada saat itu Abu Bakar dinilai sangat layak menjadi pemimpin menggantikan Rasulullah SAW. Di antara beberapa alasan itu adalah, satu, Abu Bakar merupakan sahabat Nabi yang paling lama atau istilahnya paling senior di antara sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Abu Bakar juga merupakan orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan paling banyak menghabiskan waktunya bersama Rasulullah SAW. Kemudian pada saat itu juga Abu Bakar berasal dari keluarga yang terpandang di tengah-tengah Bani Quraisy. Oleh karena itu Abu Bakar dinilai sangat layak menggantikan Nabi Muhammad SAW. Apalagi Abu Bakar beberapa kali menjadi pengganti Nabi Muhammad sebagai imam sholat ketika Nabi Muhammad SAW sakit. Alasan-alasan itulah yang membuat akhirnya baik kaum muslimin, baik itu kaum Ansar atau kaum Muhajirin, sepakat bahwa Abu Bakar lah orang yang paling pantas untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin di tengah-tengah umat Islam. Setelah kaum muslimin pada saat itu semuanya sepakat mengenai siapa pengganti Nabi Muhammad, maka dibaiatlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama umat Islam. Khalifah Abu Bakar ini menjabat sebagai khalifah dari tahun 632 Hijriah dari tahun 632 Masehi sampai tahun 634 Masehi. Jadi Abu Bakar ini dia memimpin selama 2 tahun sebagai khalifah di tengah-tengah umat Islam. Pada saat pemerintahan Abu Bakar di masa kepemimpinan yang singkat yang cuma 2 tahun, Abu Bakar dihadapi dengan perpecahan yang terjadi di suku-suku Arab setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beberapa suku tidak mau lagi tunduk kepada pemerintahan Madinah karena mereka menganggap setelah Nabi Muhammad wafat semua telah selesai. Semua perjanjian yang mereka dirikan selama ini bersama Nabi Muhammad telah selesai dan berakhir seiring dengan wafatnya Nabi Muhammad. Tetapi kemudian Abu Bakar langsung bergerak. Beliau menyelesaikan perpecahan ini lewat perang yang disebut dengan perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Khalid bin Walid adalah panglima yang berjasa dalam memimpin perang ini, sehingga diberantaslah orang-orang yang murtad ini yang memisahkan diri dari pemerintahan Madinah. Kemudian selain itu ada hal lain juga yang dihadapi oleh Abu Bakar, yakni orang-orang yang sudah tidak mau lagi membayar zakat dan orang-orang yang menganggap dirinya sebagai pengganti Nabi Muhammad.
atau yang dikenal sebagai sebutan nabi palsu. Selain itu juga Abu Bakar bergerak mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran yang kemudian disalin menjadi sebuah mushaf. Ia menjadikan ayat Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hukum pada saat itu. Setelah Khalifah Abu Bakar berhasil dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul di awal-awal kepemimpinannya seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu orang yang murtad, kaum-kaum yang enggan membayar zakat, kemudian memerangi para nabi palsu di perang Al-Yamamah. Kemudian pada akhir kepemimpinannya Abu Bakar mengutus pasukan-pasukan kaum muslimin untuk memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara keluar negeri Madinah, khususnya ke wilayah-wilayah perbatasan Romawi. Nah, pada tahun 634 Masehi, Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid dan pasukannya ke Irak. Kemudian setelah itu mereka berhasil menguasai daerah Al-Hira, sebuah daerah di Irak. Abu Bakar juga mengirim beberapa ekspedisi ke Suriah di bawah pimpinan 4 panglima perang, yakni sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan, serta seorang sahabat yang bernama Syurahbil. Setelah beberapa tugasnya sebagai khalifah di masa yang singkat yang hanya 2 tahun itu selesai, pada akhirnya Abu Bakar itu juga menyusul Rasulullah SAW ke rahmatullah. Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Agustus tahun 534 Masehi di kota Madinah. Beliau dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Sebelum Khalifah Abu Bakar ini meninggal, Khalifah Abu Bakar ini berwasiat kepada kaum muslimin, khususnya Umar bin Khattab, untuk menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah pengganti dirinya. Setelah Abu Bakar meninggal, maka Umar bin Khattab pun diutus dan dipilih menggantikan Abu Bakar menjadi khalifah, pemimpin di tengah-tengah umat muslim. Nah, sekian pemaparan singkat dari saya mengenai bagaimana umat Islam di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, meskipun terbilang singkat yang hanya 2 tahun, tetapi Abu Bakar berhasil melakukan beberapa kebijakan-kebijakan yang strategis dan krusial, di mana beliau berhasil memberantas kaum-kaum yang murtad. Beliau juga berhasil memerangi nabi palsu yang mengaku dirinya sebagai nabi pengganti Nabi Muhammad SAW, yang begitu banyak menyesatkan umat Islam yang pada saat itu masih banyak yang labil sepeninggal Rasulullah SAW. Atas jasanya Abu Bakar juga berhasil melaksanakan tugas untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dari para hafiz-hafiz Al-Quran yang pada saat itu banyak yang syahid di dalam pertempuran melawan nabi palsu. Oleh karena itu, meskipun hanya memimpin selama 2 tahun, tapi di tangan Abu Bakar kaum muslimin dapat mempertahankan nilai-nilai keislaman yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sekian dulu dari pemaparan saya mengenai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari kisahnya tadi kita dapat mengambil banyak pelajaran tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah, tentang bagaimana sifat kepemimpinan beliau. Itu semua merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita untuk kita contoh dan terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, demikian apa yang dapat saya sampaikan, apa yang saya paparkan. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan kita semua. Akhirul kalam, wallahul musta'an, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.